Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu dosen penguji UKM PPG tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Hilman Muhammad Ismail, mengajar di SMA As-Sa'adah. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian praktik dalam pembelajaran dengan model Problem Based Learning atau PBL di kelas 11 dengan materi meneladani ulama Nusantara yang mendunia. Dengan itu, kami mengucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hai. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang coba dicek kelengkapan. Apakah di bawah meja atau kursi kalian ada sampah? Silakan dibereskan terlebih dahulu. Bersih, Pak. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sebelumnya, mohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon berdiri. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin semuanya, Bapak hari ini sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan melaksanakan absensi terlebih dahulu. Yang pertama, yang dipanggil untuk mengangkat tangannya atas nama Anissa Noviana. Yang kedua, Fitria Aulia Rahma. Yang ketiga, Jarda Azkiyatun. Yang keempat, Kirana Nur Admi. Yang kelima, Linda Aminia. Yang keenam, Rizfa Darul Hasanah. Yang ketujuh, Siti Maryam. Yang kedelapan, Saila Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan mempelajari yang ada di bab 5, yaitu tentang meneladani ulama Nusantara yang mendunia dengan subtema yaitu Kiai Haji Nawawi Al-Bankani atau disebut juga Syekh Nawawi Al-Bankani. Sebelumnya, Bapak akan bertanya terlebih dahulu dengan materi yang sudah diajarkan sebelumnya.
yaitu tentang meneladani ulama Nusantara. Sekarang Bapak tanya, kira-kira apakah kalian pernah mendengar dengan istilah nama beliau Syekh Nawawi Al-Bankani? Beliau yaitu memiliki gelar sebagai ulama Hijaz, bahkan Sayyid ulama Hijaz. Artinya beliau adalah ulama terkemuka yang berasal dari tanah Banten, Indonesia. Kemudian beliau mengajar di tanah Arab, bahkan menjadi imam Masjidil Haram, dan disebutlah ulama Sayyid Hijaz atau Sayyid ulama Hijaz. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah menjelaskan biografi Kiai Haji Nawawi Al-Bankani. Yang kedua, menguraikan karya dan pemikiran beliau. Yang ketiga, menunjukkan nilai-nilai keteladanan beliau. Dan yang keempat, menerapkan semangat akhlak beliau dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan menonton video biografi beliau terlebih dahulu. Syekh Nawawi Al-Bankani adalah seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam di Masjidil Haram. Beliau bergelar Al-Bankani karena berasal dari Banten, Indonesia. Beliau merupakan ulama produktif yang menulis kitab-kitab penting sebagai referensi pembelajaran Nusantara. Terima kasih. Kita sudah melaksanakan apa yang menjadi pembelajaran dengan media proyektor, dengan papan tulis, dengan melihat video. Apa saja yang menjadi biografi beliau ketika beliau yang berasal dari tanah Banten, yang merupakan keturunan ke-12 dari Sunan Gunung Jati, Cirebon. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi poin-poin penting yang didapatkan dalam video ini. Di antaranya ada poin-poin yang sudah disiapkan. Beliau berasal dari tanah Arab Banten. Beliau memiliki nama lengkap Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bankani. Wafat di Mekah. Kemudian ayahnya beliau adalah ulama Banten. Beliau ketika kecil terkenal dengan kecerdasan dan kesemangatannya di dalam berpikir. Perjalanan beliau menuntut ilmu di beberapa pesantren. Bahkan beliau sampai ke Mekah. Di antaranya ada beberapa guru beliau, Syekh Ahmad Zaid Dahlan, Syekh Muhammad Fakir Sambas, Syekh Abdul Ghani Bima, dan seterusnya sampai beliau bisa mengajar di Masjidil Haram. Nilai-nilai keteladanan kita selaku pelajar untuk meneladani dari kisah ulama Nusantara yang mendunia, di antaranya adalah beliau cinta ilmu, yaitu tekun belajar dan menulis. Yang kedua, beliau ikhlas berjuang tanpa pamrih. Yang ketiga, beliau tawadhu rendah hati meski berilmu tinggi. Yang keempat, produktif di dalam menulis kitab sampai 100 kitab. Yang kelima, cinta tanah air, bangga sebagai ulama besar. Apa nilai yang berkesan dari Kiai Haji Nawawi Al-Bankani? Bapak minta salah satu di antara kalian untuk bisa menjawab dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Silakan salah satu di antara kalian. Boleh berdiri. Coba jawab nomor satu. Apa nilai yang paling berkesan dari Kiai Haji Nawawi Al-Bankani? Waalaikumsalam. Nilai yang paling berkesan dari Syekh Nawawi Al-Bankani adalah yang paling berkesan yaitu semangat belajar yang tinggi dari kecil. Beliau sudah semangat belajar dan sangat rajin ya Pak, cerdas juga. Itu membuat kami para siswa itu Pak semakin semangat juga untuk meneladani Syekh Nawawi Al-Bankani menjadi pelajar yang semangat dan tekun. Ya, kita berikan close kita akan selanjutnya, nanti di sesi selanjutnya Bapak akan membagi beberapa kelompok. Tetapi sebelum itu, Bapak akan cek semangatnya dulu. Boleh untuk berdiri semuanya? Kita akan melakukan kayak sedikit sebelum kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Perhatikan, ketika Bapak mengucapkan, kita dengan bermain tepuk ya. Ketika Bapak mengucapkan pagi, kalian tepuk 1. Ketika siang 2. Ketika sore 3. Ketika malam 4. Siap? Siap. Tepuk pagi, siang, sore,
malam. Siap. Tepuk tangan semua. Terima kasih kembali. Ini adalah SDG untuk ngetes bagaimana konsentrasi kita untuk fokus di dalam kelompok. Selanjutnya, izinkan Bapak untuk membagi kelompok di antara kalian dengan 4 kelompok. Setelah kita mengetahui pelajaran dari video dan materi yang sudah disampaikan, kita akan mengerjakan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Bapak izin untuk membaca terlebih dahulu pembagian kelompoknya. Silakan kalian membuat 3 orang per kelompok, satu kelompok untuk 3 orang. Yang pertama Nabila, Risma, dan Vidya. Ya, silakan dibagikan. Yang kedua Anissa, Zaida, dan Nabila. Kelompok 3 Kirana, Aprilia, dan Sri. Silakan buat bicara. Yang keempat Fitri, Ninda, dan Siti Maria. Ya, silakan. Di antara kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan yang ada di dalam kertas tersebut sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Silakan didiskusikan atau dikerjakan. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Sudah semuanya? Baik, terima kasih. Sekarang Bapak minta setiap kelompok untuk maju ke depan dan menyampaikan apa yang menjadi hasil dari KPD yang sudah ditulis kalian. Silakan dari mulai kelompok 1 maju ke depan, perkenalkan, kemudian berdasarkan apa yang menjadi jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Sifla. Nama saya Nabila. Nama saya Rizka dan Hasanah. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan tentang LKPD telah kami kerjakan. Di sini ada 2 poin dan 2 poin pertanyaan. Yang pertama, nilai-nilai apa saja yang dapat kamu pelajari dari kehidupan beliau? Yang kedua adalah pelajaran yang saya dapat dari kehidupan Nawawi Al-Ghazali adalah saya di sini akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Nah, banyak sekali nilai-nilai yang dapat kami pelajari dari kehidupan beliau. Yang pertama, cinta ilmu, tekun belajar dan menulis, cinta tanah air, tawadu, dan juga ikhlas. Masih banyak lagi nilai-nilai yang dapat kita ambil. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lalu pelajaran yang kami dapat dari Syekh Nawawi Al-Ghazali adalah menginspirasi semangat belajar dan terbatas dari kecil hingga ada tersebut, tidak menyerah dalam belajar dan meningkatkan rasa sabar dalam diri hingga membentuk karakter yang berakhlak mulia dari diri siswa dan siswa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup dalam pelajaran kali ini, yang pertama ada makalah atau ucapan dari Kiai Haji Nawawi Al-Ghazali. Ilmu tanpa amal adalah kesia-siaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kiai Haji Nawawi Al-Ghazali. Kemudian
Marilah kita meneladani beliau dengan menjadi pelajar yang berilmu, berakhlak, dan cinta tanah air. Tepuk tangan semua. Baik, setelah kita laksanakan LKPD pada hari ini, Bapak akan meminta kalian untuk mengisi refleksi yang akan Bapak bagikan setiap orang yang ada di sini. Silakan nanti diisi. Pertanyaannya, bagaimana perasaanmu dalam pembelajaran hari ini? Nanti ada senang, sedih atau bingung, dan deskripsikan, baik itu senang, sedih atau bingung. Sudah paham? Silakan dijelaskan. Ya, silakan isi sesuai dengan refleksi apa yang kalian rasakan pada hari ini. Sudah semuanya? Ya, coba kita kembali materi yang sudah disampaikan dan refleksi yang kita pada hari ini. Baik, terima kasih Bapak ucapkan. Kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran hari ini, bahwa kesimpulan dari apa yang disampaikan dari video maupun materi PowerPoint yang sudah disampaikan berikut dengan LKPD dan refleksi apa yang sudah kalian tuliskan. Yang pertama, kesimpulan dari hari ini kita harus bisa meneladani apa yang menjadi contoh atau tauladan dari ulama Nusantara yang berkiprah di dunia atau di nasional, yaitu Kiai Haji Nawawi Al-Barkani. Dengan kegigihan mencari ilmu, kemudian ketokohan beliau, sampai beliau bisa membuat karya-karya yang kita pelajari hari ini. Yang kedua, apa yang menjadi kesimpulan hari ini adalah bagaimana cara kita untuk bisa memanfaatkan diri kita untuk bisa dalam pelajaran sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, atau di pesantren, atau dimanapun kita berada, harus bisa tetap mencari ilmu, karena mencari ilmu tidak ada batasnya. Bahkan dalam satu makalah dikatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ketika dalam kandungan sampai ke kiamat. Jadi paham semuanya? Bapak ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, alangkah baiknya sudah belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Jadi Bapak, sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq.